siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Bahkan ada tren baru saya ingin laporkan kepada Pak Saleh. Kalau dulu kita berpikir korban penempatan ilegal adalah mereka yang pendidikannya menengah ke atas. Tidak seperti itu dalam kasus penempatan ilegal ke Kamboja. Rata-rata mereka adalah anak-anak muda, lulusan SMA, kemudian juga bahkan S1. Dan ada case beberapa anak muda S2. Dan dari Sumatera Utara juga tidak sedikit yang menjadi korban. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu. Ya, Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Mohon maaf dengan segala hormat. Saatnya negara mengambil tindakan tegas, tidak hanya menyeret para calo, kaki tangan, tapi mampu hukum menyentuh para bandar, para tekong, mereka yang kita kategorikan sebagai penjahat, penjual anak bangsa yang selama ini mengambil keuntungan dan pesta pora dari bisnis haram perdagangan manusia. Mudah-mudahan kerjasama dengan pemerintah daerah, kementerian lembaga terus diperkuat. Kalau misalkan tadi BP2MI juga bilang bahwa ada inisial T begitu Pak, yang kemudian disebut sebagai aktor utama dari judi online yang di Indonesia ini. Itu siapa sih Pak? Iya Pak, apakah sudah dapat laporan gitu Pak? Ya, kalau tanya inisial gini loh, kalau tanya inisial, tanya yang buat inisial, jangan tanya kita, emang tebak-tebak buah manggis. Katanya BP2MI sudah melaporkan Pak ke Satgas dan juga ke Presiden Pak. Ya sudah, tanya aja yang membuat pernyataan. Tapi siapa buat itu Pak namanya Pak? Saya Nggak tahu Pak. Kalau T, saya masalah T itu kan banyak. Ada masa Mayor Teddy. Aduh. Enggak, Soeharto bukan Pak? Enggak lah, bukan lah. Apa Udahlah, tuh pokoknya kita Wiminata Pak? Terkait sejumlah public figure yang ikut Apa? mempromosikan judi online gimana Pak? Terkait yang adanya judi Ini kalau soal penegakan hukum itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Tugas kami adalah bagaimana mencegah judi online itu menjadi permainan atau hal yang digunakan oleh masyarakat. Kan saya ketua harian bidang pencegahan, tugas kita mencegah. Kalau mencegah itu bisa semakin sangat sedikit dan bahkan tidak ada lagi pemain rakyat Indonesia yang main judi online, kan bagus sekali. Nah kalau soal penegakan hukum tanya aparat penegak hukum. Ya. Pak, tapi kan selama ini penanganannya hanya menyentuh kepada pemain, tidak ada yang disentuh bandarnya Pak. Yang penting itu kan bandarnya sehingga bisa ditutup gitu Pak. Pertanyaan itu lebih baik ditanyakan kepada bidang penegakan hukum. Ya. Tapi ada nama calonnya, nama yang sudah Kita disahkan. tidak mau berspekulasi tentang nama-nama. Ya. Pak, Tugas gini loh, tugas saya mencegah, tugas kami mencegah supaya jangan ada masyarakat yang bermain judi online gitu. Soal yang pertanyaan tadi itu kan mesti ditanyakan ke penegakan hukum dong. Pak, apakah efektif Pak pencegahannya? Apakah efektif Pak pencegahan saat ini Pak? Gini, Apakah efektif Pak pencegahan saat ini Pak? pencegahan tadi saya sampaikan bahwa dengan kita menutup 2,6 juta lebih situs judi online, sekitar 6.700 lebih rekening bank dan juga e-wallet dan sebagainya, kita mampu menahan kecepatan judi online ini. Kalau kita ibaratnya begini loh, di tahun 2023 ini angkanya 327 triliun nih. Kalau kita diem aja, di tahun 2024 bisa 900 triliun. Hampir 3 triliun sehari uang rakyat disedot nih. Gitu loh. Dengan yang kita lakukan sekarang paling tidak udah mulai bisa lebih turun dari angka tahun lalu. Berapa saat ini Pak? Ya, nanti PPATK masih ditanyain gitu. Tapi dari paparan dan angka yang kita peroleh bisa setengahnya, 50% bisa turun nih. Kita kan maunya 0 nih. Begitu ya, Pak Kiai? Gitu. Pak, tapi apakah Pak Menko pernah Menkominfo pernah meminta kepada pihak kepolisian agar ikut menyentuh bandarnya, tidak hanya sekedar pemainnya, Pak? Mendorong apa gitu, ada Pak? permintaan Mendorong langsung gitu. dari Apakah hanya Menkominfo, itu saja, Pak? Pak?
kita sudah melakukan semuanya, termasuk juga berdiskusi dengan aparat penegak hukum soal cara, soal langkah-langkah yang akan diambil aparat penegak hukum. Ya silakan kalian tanyakan ke aparat penegak hukum. Dan langkah-langkah kadang-kadang kalau penegakan hukum kan nggak perlu dibocorin dulu. Mau langkah, saya mau nangkap si A, maksudnya dibilangin. Caranya gimana Pak? Ya jangan, lihat aja nanti hasilnya, gitu kan? Ya, ini bukan tentang takut tidak takut ya. Ini PPATK sekarang melakukan kajian terkait dengan 4 juta data. 2.000 diantaranya itu kita duga sebagai pengepul di ujung sana, gitu ya. Inisial banyak sekali, luar biasa banyak gitu. Dan posisi PPATK tidak dalam kapasitas melakukan upaya katakanlah melakukan kinerja sistemnya, pemidanaan dan segala macam. Kita serahkan semua kepada teman-teman penyidik melalui hasil analisis yang kita sampaikan gitu ya. Ini sekali lagi bukan tentang ini PPATK menjadi bagian dari Satgas. Udah menyampaikan semua gitu ya. Kalau inisial apapun juga inisialnya, dari 2 juta nama juga pasti. Sebut saja satu huruf di antara 28 huruf yang ada sudah pasti ada. Gitu. Dari ribuan nama juga sebut saja 28 abjad sudah pasti ada. Dikombinasi apa? Ya sudah pasti ada gitu. Tapi kenapa? Kepala PSBB 2MI menyebut C ini kebal hukum selama ini. Kan belum tentu 100% itu juga kebal hukum. Enggak. Tidak dalam konteks kebal hukum. Saya pikir tidak dalam konteks kebal hukum ya. Ini adalah dalam konteks bagaimana membuktikan siapapun juga yang ada di dalam datanya itu benar-benar masuk konteks terkait dengan adanya pelanggaran pidana, adanya pelanggaran hukum gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan orang kebal hukum apa tidak dalam konteks ini sekarang, apalagi ditanyakan kepada forum ini gitu. Jadi bukan ke arah sana mas. Jadi ya tanyakan saja ke Pak Beni yang dimaksud kebal hukum itu seperti apa. Apakah yang bersangkutan sudah pernah harusnya kena pidana tidak kena pidana atau seperti apa kami nggak tahu. Ya dalam konteks Satgas, tugas PPATK adalah menyampaikan hasil analisis kepada teman-teman penyidik dan rapat terakhir sudah clear, ditangani benar-benar sama Barreskrim. Sama sekali tidak ada ketakutan ke arah mana itu. Perintah Pak Menko juga clear, hulu dan hilir akan kita tangani semua. Seperti itu. Pak Jokowi izin Pak terkait dengan pernyataan dari Pak Beni BP2MI yang menyatakan inisial T itu adalah bandar judi online yang tidak terjadi dan beliau mengatakan juga bahwa Bapak sudah mengetahui itu Pak. Gimana responnya Pak? Nggak tahu, tanyakan ke Pak Beni aja. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya.